Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke dengan kami berdua di perbincangan yang eh, santai. Ngopi santai udut. Udut sih. Ngono. Mm-mm. Iya, tapi itu dewi. Gak apa-apa. Tapi gak lamaran. Gak apa-apa. Salat sasi pisan gak belas. Jadi kami akan sedikit mengulas di beberapa minggu yang lalu yang sempat terdelete. Terus bukan terdengar. Tidak terekam aja. Ada sosok yang konyol. Hilang. Jadi tentang mengenai ritual pesugihan dengan cara berhubungan badannya. Peiclik. Itu hilang ayo. Ini. Jadi ada di sebuah gunung di Pulau Jawa itu yang sangat terkenal dengan ritual pesugihan berhubungan badan. Langsung. Ya seks bebas lah. Tetapi itu baru-baru saja mungkin viral ya, trending di kalangan masyarakat, karena pada zaman dahulu itu nggak ada. Itu hanya sebuah ya istilahnya enak-enak mengarang cerita yang akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Kalau saya kira gini, berhubungan badan tuh berhubungan badan sama apa? Sama si sosok yang maksudnya. Itu ada lagi beda cerita maksudnya. Beda cerita gitu. Tapi kalau di sebuah satu gunung ini diwajibkan mencari pasangan yang berlawan jenis, yang dimana untuk dimana untuk melancarkan usahanya, usaha pesugihan maksudnya, tanpa adanya tumbal yang bernyawa. Tumbalnya enak banget. Tidak tumbal syarat itu namanya. Tumbalnya dapat sesajen, rampir dan sebagainya. Ya sugihan sing penak gitu ya. Enak P nih wingi. P terus sugih. Tapi di sini yang kayak cuma satu pihak mas. Satu pihak. Nggak bisa semuanya. Terus gimana untungnya mas? Dimana si pihak yang mendapat sebuah kekayaan harus membagi rata harta yang dia punya. Semisal ada usaha jualan gerabah atau apa? Jualan cilak. Cilak ataupun mana cilak jenis cilak nderuwo cilak apa itu menarik ya. Usahanya lancar, kasarnya sehari omset 1 juta, sasi 30 juta kan. Dibagi mas, perjanjian seumpama 60-40 ya yang kaya yang dapat pelaris itu 60 ataupun 20 juta, yang 10 dikasih ke gandengan imam. Tetapi tidak bisa dipungkiri ya, yang namanya sifat kikir manusia pasti ada. Jenis manusia itu tiba-tiba kurang karena untuk memenuhi gaya hidup. Nah ketika si pelaku, si A misalnya yang mendapat sebuah pelarisan itu mengingkari janji, terpaksa saat itu juga cilaknya gak laku. Langsung kontan mas, nggak nunggu beberapa saat baru nggak, langsung kontan. Tapi nggak sedikit juga yang mungkin meminta hajat lain, kayak minta jodoh dan lain sebagainya, itu juga bisa, tapi beda ritual. Kalau minta jodoh itu nggak ada P itunya. Jadi itu mencakup semuanya mas ya? Semua hajat. Ada yang mungkin pemilu, pangkat bisa, jabatan seperti itu bisa.
Tapi kalau saran-saran saya mencari hal semacam itu untuk pangkat ya sing dhuwur pisan presiden, gubernur, lurah rugi. Rugi. Lurah. Jadi itu cita-cita kan sing dhuwur pisan. Cita pengen ngojek online. Oh, ora cita-cita jenenge kerja mah aneh yo kuwi. Jadi petani sukses. Lah agar panen oke sukses jenenge petani. Ngono lho. Nandur melon. Heeh. Nggak sukses. Pas musim udan. Nyep apa melanmu. Pelonco tok isine. Jadi semua hajat bisa terpenuhi dengan sedikit bumbu magic. Tapi nggak apa-apa jenis pengen. Jenis pengen kepepet, pengen jajal ini loh. Ayo jajal. Masih jajal lah, masih jajal. Seperti bejo, tapi sing bosnya nunggu mas, nunggu nih gandengan bos ini. Tapi di sana disediakan tempat menginap. Dia kok ngomongnya kok? Gak iso. Kok nggak bisa? Harus sing gak kenal. Wis gak kenal kok, bohong. Terus kita aku. Ya sampai juga tuh gue nih. Ini gak terkenal aku. Tidak. Tak di PT nih. Oh kerja nih. Karena Kerjanya seminggu. karena aku calon tak. Kerjanya seminggu ya. Kerja seminggu. Mana turun. Tak antar cuma sampai ya apa lerengnya lah cara mono. Pokoknya motor so masuk akses sepeda motor gitu. Ternyata masalah naik yes pandu karo wong karo dhewe. Kan memang di situ jalurnya itu beda dengan jalur pendakian mas. Oh beda. Beda, jadi nggak ya tersesat cara mono, nggak kleru. Nek podo kan cara mono, wah pengen kesugihan aku, lalu teko puncak ana bebsian belang, terus ndaki malah lagi. Dina hiking malah di resto, sugih malah oleh kesel mulai. Jadi itu beda dengan jalur pendakian. Jalur lain. Ada jalur lain, jalan pintas menuju kekayaan. Itu kan sebelah makam mas, di kaki gunung. Lagi-lagi makam. Karena nggak bisa dipungkiri ya di Pulau Jawa ini banyak tempat-tempat yang mungkin dianggap keramat dilakukan untuk hal-hal semacam itu. Banyak sekali. Padahal sosok yang menunggu itu harusnya baik ya. Cuma rakyatnya sendu gablek ya. Kayak di dunia manusia kan anak jenis hutan ya anak mantri nih. Bisa anak sing ngejak penebangan liar barangan ya akeh. Padahal ya golek sugih ya. Betul terus sugih. Tapi wis dalane sih gak patek penak. Jenenge wong rencek aja payah krungu. Nebang wit iki. Kecuali saya buat tegur wet telo, gak krungu. Blas. Tapi hasilnya mah konangan ya. Yo telo sakane konangan. Itu jalur singkat untuk kekayaan. Hanya untuk manusia yang mungkin butuh duit. Kepepet banget gak di duit arep nyar utang numpuk-numpuk bang goro-goro. Utang tonggon rite. Dan terakhir adalah gimana? Pesugihan. Yang paling enak kan tuyul mas, mau enak jenis. Tapi si jenis penak barang pesugihan ini pasti ada rasa sakit. Ngomong sakit aja mas. Itu sih gak ngomongin. Ada, makannya sesajen. Tapi sulitnya bukan main nyari itu. Karena yang seperti itu biasanya sudah berat orang. Dipelihara orang. Mesti ingoni wong ket kasarane ya ket nemu awit bayi sakmene ngono kae sampai tumbuh sakmene dhek mangane harus ajen. Tidak mengenal susu, tapi nek tiwas susu gelem malah gelem cara mana. Jenis bayi lak nyusu. Susu permen, Susu sapi. nek sing duwe pinter bisa memanipulasi sedikit melakukan sebuah pembodohan publik.
akhirnya tuyul bener bengok akhirnya gitu goblok ya. Lah nek ben gak ngatuk nek bengi wae permen kopiko Mas. Ben melek deh. Jadi nyolong bareng sepadang ngono. Elenge atusan wit teko mah 2000-an iki repot ngowatuk deh. Ini kaya tahu kleru Mas ya. Kalau salah enggak. Salah dia cara mlebu omah sing kasar itu dia gak ngerti omah sapa. Nah, tuyul itu masuk rumah biasanya tergantung aura rumah Mas. Seperti cat rumah sing menarik pokoknya. Kayak warna-warni ngono kan Mas. Terus warnanya cerah ngono kae. Biasanya gede sih ini. Begede apik. Apa meneh omah sing akeh cermine Mas. Kocone. Kaca gungulan iki lho. Sing akeh biasanya di sana. Tapi nek wong biasa-biasa paling loro ndak paling. Sing enek kocone maksudnya. Rata-rata. Dede nek kon maling kalau sudah berprofesional tuyul kawak lah. Ada hal semacam itu dia milih maling dulu sebelum mainan. Sing wis senior ya. Nah, tuyul senior. Sing junior ya. Junior ya seangger amat lho. Dilanan sih. Dilanan ae sik malinge kowe tanpa dia sadari wis isuk bae. GTS kewuruk gede kudu mulai pisan. Teko omah gak nggo apa-apa. Jiret gurune tenan karo pakne. Tuyul itu termasuk sosok yang dianggap sepele tapi kalau mencuri itu konsisten dia. Target segini ya dia harus cari dulu segini baru dia main. Jadi penuh target dulu baru main. Kejar target deh, mutunya kerja target dulu baru nyantai. Lah musuh agak kita rapelan bisa metu. Tak kena seminggu pisan, beren ngalah terus. Betul konsisten. Tapi syaratnya ya isinya aneh-aneh banget. Asal dia minta baju sing gambar ini, di situ tuh boleh Mas. Beda gak mogok. Karena tuyul itu rata-rata dia tuh nyuri di pasar. Biasanya. Saat temoke dia seneng ya sesuk duwe enek. Jadi harus ya. Harus itu syarat wajib untuk pesugihan tuyul. Gimana kan? Mungkin di hari pertama dia hanya minta mungkin bedak, cermin, pakaian bayi, permen semacam itu. Tapi lambat laun ketika dia tertarik pada mainan lain ya dia pasti minta. Harus diturutin sih. Aja anak Mas. Udah mulai Kayak tuh nangis lah. ben nangis. Semayani lah. Karena gampang berat belum maling ya repot lah. Semayani. Ya sampai atau kok nong. Itu pesugihan yang cukup konsisten menurut saya. Dan gak sedikit juga yang melakukannya. Meskipun mungkin semalam cuma dapat sekian ratus lah. Nah setiap hari kan ya semuanya Mas. Kayak itu mencuri ini nggak setiap malam, nggak kayak di film-film Mas. Di hari-hari tertentu saja. Mungkin seminggu cuma 2 kali. Tapi tiap hari tetap. Ya enggak, di hari tertentu saja. Biasanya di hari dia itu minta susu, minta makan. Selesai makan dia baru kerja. Berlaku beberapa hari gitu. Satu mie-an itu. Yang begini awalnya ya seminggu kurut Mas. Perang darah. Nah, langsung kade langsung. Buat rumah saya tak pernah mati. Karena saya ngomong ya. Dan tuyul itu bisa diputus, maksudnya semua pesugihan itu bisa untuk diperbincangkan sebenarnya. Jikalau sosok yang mungkin dijadikan sekutu itu ya setelah lagi
rotok penak lah, nggak terlalu mengancam nyawa orang yang mungkin dijadikan budak. Ya, sebenarnya sebenarnya itu budak ya, tapi terus piye lah jenis dianggap kerjasama oleh penak-penak. Dan ada satu lagi sedikit salah kaprah masyarakat, bilang bahwa pabrik ini pesugihan. Banyak mas sekarang. Itu aslinya itu bukan pesugihan mas. Sistemnya gini, orang itu pasti orang yang mungkin sudah lama di bidang usahawan ya. Awal pertama kasarnya dia tuh nanam kepala kerbau dengan mungkin alasan agar pondasnya itu mungkin kuat ya. ataupun juga mungkin bisa pabriknya awet cara kasaran ini lancar-lancar aja. Tetapi di sisi lain sosok jin itu suka yang namanya darah, darah, bangkai dan tulang. Dan ketika si pengusaha itu menanam kepala sapi ataupun kerbau atau kambing, itu banyak sekali kalangan jin dari berbagai penjuru yang datang di situ. Akhirnya pabrik aman selama itu masih ada, nggak ada gangguan, mesin lancar, mungkin usahanya juga berjalan dengan mulus selama sajen itu masih ada kepala itu. Terus kok maksudnya sekian ya? Nah di situ dia kalau sudah nggak ada, disitulah yang namanya rantai makanan terputus, mesin rusak, banyak kecelakaan dan lain sebagainya. Di situ yang memang diyakini sebagai pabrik itu menggunakan sebuah tumbal. Sebenarnya seperti itu, kayak semacam nanam darah ayam dan lain sebagainya. Darah itu akan dimakan oleh mereka. Kalau darah itu sudah habis masa waktunya, masa aktifnya, mereka akan cari darah lagi. Kalau si pimpinan nggak ngasih darah lagi di situ, akhirnya banyak sekali kecelakaan pabrik yang mungkin sampai harus mengorbankan nyawa manusia. Yang diambil darahnya mas sebenarnya, kayak kecelakaan semacam itu. Itulah salah kaprah manusia mengartikan sebuah apa namanya kejadian ya, yang dimana pada awalnya si bos besar itu hanya mungkin berniat menghormati, isi kasarnya istilah lagi hanya untuk menghormati leluhur lah, ataupun kebudayaan di daerah situ, tetapi dimanfaatkan oleh sebangsa siluman ataupun jin, dimana ketika sosok itu menyukai yang namanya darah ataupun bau busuk yang ditimbulkan oleh kepala itu. Meskipun di dunia manusia gak tercium, tapi mereka tahu mas, kita orang itu tahu mereka. Akhirnya biasa sosok yang mungkin tingkatannya lebih tinggi dari sosok yang lainnya itu datang berkumpul menjaga kawasan itu. Oke, seperti itu. Akhirnya ketika darah tumbal ataupun sesajen itu habis ya harus ada yang namanya tumbal selanjutnya. Kalau seumpama itu si pimpinan itu mengerti dan kasih tumbal atau kerbau lagi itu mungkin akan aman lagi, pasti nggak akan ada kerusakan mesin dan sebagainya. Jadi nggak harus manusia gitu. Enggak, karena mereka dirasa nggak ada makanan lagi ketika mereka pikir bahwa dia itu masih menjaga kawasan itu. Istilahnya ya kerja carpe diem mas. Aku pengen yang gini mantek gak TWMI berat. Akhirnya berat nih kono. Seperti itu konsepnya seperti itu. Karena
Jadi bukan tumbal itu mas ya. Heeh, karena kan sekarang banyak analis pinter ya mas ya. Ada kecelakaan pabrik tangannya putus jadi tumbal. Sebenarnya nggak seperti itu. Kalaupun ada real asli tumbal ya mas ya, nggak mungkin corona banyak pabrik tutup mas. Hanya karena virus yang tidak berdampak di dunia jin. Di waktu masa itu kan banyak pabrik yang tutup, pengurangan karena besar-besaran. Nah, Ya, betul. kalau mereka menggunakan asli itu pesugihan pelarisan usaha, gak mungkin ada yang tutup mas. Semua masih berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Disitulah kesalahkaprahan manusia mengartikan sebuah kejadian. Makanya cari tahu dulu baru menyimpulkan. Iya. Angger tiba rata gede tumbal. Setiap jalan itu pasti ada yang namanya penjaga. Karena lalu lintas itu dahulunya itu babat omahe kono lho. Gak ngerti mbuh weteringen, mbuh puding kan dadi tol kan kalau seperti itu. Akhirnya ditanam sebuah mungkin tumbal ataupun sesajen itu untuk menghargai mereka. Barter di masa itu tok mas maksudnya yang dipikir manusia itu. Tapi di sisi lain mereka pikir bahwa itu rumah mereka. Bahkan ada jin yang mungkin bersikeras bahwa tempat ini tidak berkali ke manusia. Makanya kayak di KM berapa itu sering kecelakaan. Sudah pasti. Itu ada beberapa sosok yang mungkin tidak terima bahwa rumah itu rame mas. Dia nggak suka. Itu. Akhirnya jalannya kayak minggu. Terus tiba-tiba ada song lewat. Kalau jalan menggo itu bukan jin yang bisa belok jalannya, tapi dia ngantuk, akhirnya dikasih sedikit bumbu agar mata dia itu kabur. Bahwa saya kira mau menungsa ras menggo dalan, kayak dalam tol bisa nih, sama gede ini, bebas hambatan deh, tidak lampu merah. Kalau jalannya menggo ngiwo ya, wah ngantuk jelas. Makanya kalau ada oknum yang mungkin melakukan sebuah pesugihan, itu pasti ada satu ciri khusus yang dimana dia itu menceleneh mas orang, kayak tingkah laku ataupun di stama tertentu dia itu menghili rumah dan sebagainya. Pasti ada perilaku yang menceleneh di mata masyarakat, itu pasti ada. Kayak rumah gak pernah terbuka, seperti itu. Tapi nggak selalu pesugihannya, kadang kala rumah kosong barang barang pesugihan katanya. Karena uangnya barang, wah pesugihan kata ngobras main, lampu petang terus. Ya lebur ya karena uang mas, rumah kosong. Dan selalu ada ruangan di mana tidak boleh dimasuki orang lain kecuali sebelah. 90% pelaku pesugihan. Bahkan tuyul pun yang boleh masuk cuma itu yang dapat uang itu. Ada juga anak yang mudah namanya ngepet, ngipri. Ngepet itu kalau di film berubah jadi babi ngepet. Tapi kalau di logika secara normal manusia jadi hewan itu gak mungkin mas, kecuali bentukan dari seorang itu. Iya toh. Nah, itu gak mungkin jadi hewan. Yang kedua, manusia jadi hewan terus masuk ke alam gaib mas. Semlebu mutu dengan mudahnya, ini gak mungkin nih. Mengkasar seorang yang mungkin praktisi sudah berpuluhan tahun keluar masuk aja gak semudah itu kok. Nah, biasanya kalau lain lagi kalau raga sukma langsung tembus ke alam gaib, karena gaib
keluarnya digaib. Hmm. Kalau manusia berubah jadi seekor babi, kemudian pindah ke alam gaib, masuk ke rumah orang, pulang, pindah lagi ke alam manusia, jadi manusia lagi, yo enak kan sing lakon saya tenan. Itu konsepnya adalah memuja raja siluman babi, Mas, Hmm. dengan menumbalkan seekor kepala babi celeng, nah babi lak pink ya, celeng, babi hutan gitu loh. Betul. Hanya kepalanya saja. Disitulah yang terjadi namanya pemujaan terhadap siluman tersebut. Terus cara kerjanya gimana itu, Mas? Ya, kita nunggu di rumah, Mas. Oh, kita nunggu. Kasarnya itu kita ngingon-ngingon, Mas. Akhirnya si raja itu akan mengutus sosok prajuritnya untuk ikut si pelaku. Jadi seperti halnya tuyul gitu, Mas. Nah, dan di malam-malam tertentu itu dia akan kerja setelah menumbalkan beberapa mungkin syarat yang sudah ditentukan, minimal 3 tahun, Mas, di alam mereka, tapi cepat 3 tahun kontrak kerja itu batas minimal. 3 tahun kalau di sini berapa? Berapa hari? Iya. Raton meneliti hal kayak itu dinamika. Karena di alam sini itu senjanya abadi, Mas. Disebutnya seperti itu. Jadi akeh sorene timbang bengi nih. Sunset cara pantai ngono kae alami kowe. Remang-remang ngono kae modele. Jadi nggak ada siangnya. Jadi dia jin itu dinamakan senja abadi karena akeh senjane timbang bengi nih. Rep senjana ya san. Gak serep belas orang kesir lho. Wis padang meh. Jadi sebuah ritual di mana cara yang cukup mudah dan unik untuk melakukan sebuah pesugihan. Cara itu tumbalnya apa, Mas? Tumbalnya itu, Mas? Iya. Enggak manusia, Mas? Enggak, itu tumbalnya celeng. Tapi susah, Mas, kan? Bener, makanya dia itu nyurinya enggak tahu-tahu, Mas. Kamu punya uang kasarnya itu 50 juta, diambil 30 bisa. Tapi dengan catatan setelah ngambil dia itu memanipulasi mata si pemilik uang. Setelah beberapa hari dia akan baru sadar bahwa uang itu hilang. Itu. Tapi kalau ditaruh di brankas mana tahu, Mas? Bisa. Bisa. Enggak, maksudnya yang pemiliknya itu, Mas. Berangkas bang. Enggak, berangkas Di rumah kan punya brankas. Kan enggak mungkin kan setiap hari dilihat ya. Jadi kalau dia ngecek itu pokoknya kasarnya malam ini dicuri. Besok dia ngecek terakhir ya, Mas ya. Masih ada uangnya. Tapi setelah dia ngecek yang berikutnya sudah nggak ada. Tiba-tiba hilang, karena dulu ada kejadian di rumah saya, Mas, di rumah saya waktu itu. Uang almarhum bapak saya 4 juta hilang 1,5. Kemudian malamnya tak cari, nggak nemu yang namanya siluman babi, Mas, aneh. Nah, itu nggak mungkin, kebanyakan soalnya. Kayak itu dikareti, Mas, dikareti karesek double kan rasanya. Karet abangnya ya termasuk beko terus. Iya. Hilang, sekarang itu rapi karetnya. Nek wong gak ngomong ngablas kabeh, ora mungkin utok, ora mungkin lurah nek wong. Jelas iki. Jelas nih ini. Maksudnya, terang namanya ini. Eman-eman cukup iki ngarep tangan tok. Iki gak mungkin. Karena jenenge menungso oleh iwak mau dia masuk ada turai lupusitaan gak mungkin. Sio kabeh. Enak pangan. Itu habis maghrib diberitahu sama ibu saya. Malamnya saya ritual gak temu apa-apa ini. Terus akhirnya Ya wes lah hilang. Ikhlas lah ya lah. Aku yang biarkan.
Ngajeni barang hilang ya digo konane ya oleh gitu ya. Tapi cerahan iki entuk apa jenenge entuk ana iki entuk apa jenenge di doi Mungkin karena pada saat itu kan dalam kondisi pagar, di pagar. Terus kemudian rapat dengan konferensi gaib di rumah saya waktu itu. Kita rapat kan. Saya tanya kenapa bisa terjadi sebuah kesalahan semacam ini. Nggak ada yang tahu. Terus dia masuk dari mana? Besoknya pas Padang tak lihat pas pagar ini. Mama di pojok jebol, pojok belakang. Waktu itu kan saya kasih bambu kuning mas. Bambu di pojok itu nggak keluar nggak, bener-bener hilang mas, nggak ada. Bambu ini hilang, iya nggak tahu. Padahal itu saya tanam sekitar 30 cm. Kalau cuma orang yang usil, kan ada jejaknya mas pastinya. ya pasti ada Jejak dukir-dukir malah, pegalian. Tapi itu nggak ada, tanah masih datar, masih rapi itu masih rapi, Masih masih utuh. rata. Bambu ini nggak ada tapi. Tak jegol soalnya mas. Gak enak tenan. Di situ kan tak kasih tanda mas, tak kasih genteng, ben gak kleru, like ku ngasih tanda tuh loh. Kalau cuma diubah kan hilang mas tiba-tiba. iya betul. Tak kasih genteng ben gak hilang. Tak dukiri gak ada mas bambu ini. Kok bisa ya Kejadiannya gak masuk akal sama sekali. Akhirnya tak jabut kan mas dalam. buka bisa was man Dan setelah itu juga ada yang namanya pemalingan lagi. Mereka udah entek kan. Sampai sekarang nggak tak pagar sama sekali. Karena yes kasarnya itu kalau di rumah yes demi tiga enak kan, biasa kan ya pokoknya. Tidak meyakini hal semacam itu. Tapi kalau ada orang kaya tak sahur gitu. Masih ada penyari atau jelodok kan yang penting macak gak ngerti gimana itu. Jadi pesugihan itu yes kalau dibilang buruk ya buruk, tapi banyak orang yang melakukan. Nggak sedikit, rata-rata melakukan pesugihan. Tergantung dari pinter enggaknya mereka itu menyembunyikan kebusukannya. Sebenarnya kalau sugihan yang nggak ada tumbal nyawa mungkin aman ya, masih aman ya. Nggak terlalu ancaman banget bagi tetangga juga. Kayak semacam mungkin hanya darah ayam kampung ada juga mas, tapi ya pilih-pilih dia. Ada yang mungkin ayam kampung yang hanya berwarna putih itu kan ada mas. Saya ini warna tapi gila di sini. susah. Tapi kalau warna putih itu masih mending mas ditimbang ceman mahal ya susah ya nyarinya. Mending nyari yang putih. Ada juga yang ayam Jawa tapi hitam polos kan ada mas. Ada. Mereka itu pasti milih-milih mas, gak mungkin asal ayam kampung. Nah asal ayam kampung ya banyak, beli aja banyak. Jadi itu ya cuma syarat dari mereka, ben kasarnya tuh orang itu ada usaha, Ya. ada perjuangan. Darahnya sebenarnya sama saja, waktu getah. Karo kok seneng. Cuma kan mereka juga ingin melihat bahwa si pelaku itu ada usaha, ada perjuangan untuk dia. Jadi dia kerja, si pelaku juga kerja. Meskipun
cuma kerja nyari ayam tok. beli buah ayam kan bisa kan gitu. Kalau mana yang nyari itu si sosoknya itu sendiri kan malah curiga gitu. Kan itu juga bisa sebagai tutup mas, penutup. Akhirnya tanya orang bakal pitean, tangguh bakal pesanan kan bisa. Meskipun nyarinya itu yang aneh gitu loh. Tapi kan orang nggak sadar mas ya, namanya pemasok supplier ayam. Sepertinya dagangannya laku. Bodo amat ya. Bahwa gula putih ya enak tak awehno. Bahwa gula endok Jawa enak ya tak awehno. Wis ngono ya pokoknya. Ya ini tak golekno. Pokoknya kepuasan pelanggan nomor 1. Penting payu. Itu payu. Pakul kok. Heeh. Sing golek kan wis berarti Nah, saiki kasarane wong bakul ini golek-golek pesugihan. Kayak doli ya ora payu tenan barang tenan asli gak payu tenan bangkrut terus wong. Semacam punya tambak ikan dan sebagainya. Tambak itu hanya untuk memperluas keuangan dia. Kalaupun sudah putus perjanjian, pintar-pintar dia itu untuk mengembangkan sendiri dan usaha sendiri. Sebenarnya kalau bangkrut itu kan ya dia hanya bener-bener menuhankan itu mas, nggak ada usaha lain. Kalau yang namanya pesugihan untuk usaha itu kan sing kerja cuma murni si sosok itu mas, dia cari pelanggan. Tapi dikala kontrak dia sudah habis, ya wes dia nggak bisa memberikan hal yang maksimal pada pelanggan, kabur semua mas. Akhirnya bangkrut. Itu terjadi. Kalau dia pintar berwirausaha ya saya yakin itu masih bisa berjalan. Ya dengan usahanya sendiri. Meskipun harus dari nol lagi. Gitu. Jadi nggak semua pesugihan itu bangkrut tuh enggak sebenarnya. Tergantung mindset dari si pelaku. Tapi kan rata-rata seperti itu mas. Rata-rata bangkrut. Karena kalau yang mungkin bangkrut ya mas ya, yang pertama sosok itu memiliki karakter yang keras mas. Kasarnya dalam mungkin tempo 7 tahun, sebelum 7 tahun sudah diberitahu kontrakmu habis. Kalau kamu nggak perpanjang, usahamu akan sia-sia. Di situ ketika si pelaku itu kan yang namanya sudah tinggi, dia pasti sombong mas, menyepelekan sebuah hal yang dirasa kecil. Di situ sosok itu akan menutup semua mata pembeli mas. Tidak akan ada lagi dia itu berjualan di situ. Jadi setiap pembeli datang di situ selalu tutup ya. Kalau enggak ada, gitu loh. Enggak ada. Disitulah kebodohan manusia seperti itu sebenarnya. Enggak selalu sugihan itu membuahkan hasil yang bangkrut. Pelaris ya satu sugihan terlalu konyol, terlalu ekstrim. Pelaris tergantung manajemen dari si pelaku tersebut. Harus pintar-pintar mas. Makanya kalau dikasih pertanyaan orang, seorang sebuah pertanyaannya, milih uang 500 juta atau ilmu untuk dagang, orang pintar pasti milih ilmu. Tapi kalau orang yang butuh duit, dia pasti milih uang mas. Dia nggak tahu bahwa uang itu akan habis. Kalau dia milih ilmu, sampai mati pun dia akan, insya Allah akan sukses, bahkan bisa turun temurun ilmunya. Itu makanya kalau ada tujuan hidup ya sing jelas-jelas saya, ilmu tahta harta. Nek pengen mulai duit tuh kayak sing akeh pisan, nek pengen oleh jabatan sing dhuwur pisan, nek pengen oleh ilmu sing dhuwur pisan, terus separuh-separuh. Pasar pengen ilmu dagang, ya dagang apa? Nah itu
harus jelas manajemennya. Nek cuma kowe kasarane pengen ilmu dagang bakso, belajar menang IPA kleru. Harus jelas bakso tata boga. Crik 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 akhirnya iso dapat rasa yang diminati oleh pembeli. Itu. Jadi aja syukur ilmu ae. Ilmu ki akeh masalahe. Ya Jaluk serakah ilmu kabeh ilmu pelajari. Sitok-sitok ae Mas. heeh. Sitok tok sing dhuwur pisan. Jadi tidak selalu orang itu berpendapat sama. Ini pendapat kita berdua ya. Pesugihan itu ya jalur cepat mencapai sebuah kekayaan. Dimana ketika orang itu sudah buntu, mungkin dia hanya cuma modal mungkin beberapa juta ya Mas ya, daripada nganggur akhirnya uangnya habis, mending untuk pesugihan. Seperti itu. Jadi nggak selalu orang itu pasti sugan, nggak selalu. Ada yang mungkin uang itu diinvestasikan untuk mungkin nanti berambang, melon ataupun usaha lainnya, itu ada juga banyak. Dan nggak sedikit juga yang investasi ke bahasa jin untuk yang namanya jalur kiri. Kalau kita kiri kanan bisa dipakai Mas, selera. Lek pengen sugih nek cara kanan ya wiritan umang salat duha. Lek pengen sugih jalur kiri ya munggah gunung kawi nggo putik semani mulai sugih padha ae. Padha-padha sugih ya Mas. Iya. Cuman yang apa? Instan karo sing bertahap. Bener. Lek pengen cintane gak ditolak jalur kanan ya pakai solawat. Lek jalur jalur kiri nggawa foto, nggawa dupa, nggawa kembang, madep nggone Mas Tommy. mantep dan seru teringin maca aji kursi jaran goyang padha wae kena Goyang dhewe. tak goyang wis padha wae padha kena. Cuma cepet karo suwi ngene. Iya itu, jadi ya sesuai selera kalian lah. Kalian pengen jalurnya Mas silakan, terserah. Kami enggak Relatif gitu. kita enggak akan memaksa di jalur manapun karena setiap hati manusia beda-beda. Iya. Jadi manusia itu gampang tergoda. Semuanya pokoknya. Jadi kalau mungkin sugihan nggak akan saya terahkan cara di sini aja, terlalu ekstrim mungkin. Kalau mungkin untuk pemikat sebenarnya tak warai. Jalur kiri ya, jalur kanan aja ekstrim, jalur langit itu ekstrim tenan, bahaya. Nek gak kena malah mutu Gusti Allah terus mana. Iya. Jadi itu ya yang mungkin bisa kami sampaikan terkait hal jalur singkat menuju kekayaan. Kalau menuju percintaan next time akan saya ceritakan dan saya kasih tahu gimana caranya di jalur kiri dan gimana kerasnya jalur kiri. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share agar kamu lebih semangat dalam buat konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hilang nih kan?